Kondisi haji dengan antrian yang panjang, apakah masih ada kewajiban gugur atau masih tetap wajib hukumnya? Oleh karena itulah beliau minta yang sudah daftar tarik, baik yang reguler maupun yang plus. Sudah sekian tahun Pak Ustadz, tarik, karena akadnya batil. Sehingga akad batil harus dibatalkan dan tidak boleh dilakukan. Nah terus apa saya nggak kena kewajiban haji? Tidak wajib untuk Indonesia. Sehingga fatwa tidak wajib itu, setelah kau batalkan akad batilmu, selanjutnya kau tidak wajib untuk daftar. Saya dibebankan oleh Dewan Fatwa untuk membahas dua pembahasan, dan satu sudah saya presentasikan di hadapan para asatidz anggota Dewan Fatwa yang lainnya, tentang kondisi haji dengan antrian yang panjang, apakah masih ada kewajiban gugur atau masih tetap wajib hukumnya. Yang saya paparkan dalam hal ini tentu tergantung kondisi orang. Orang yang sudah masuk antrian dan di tahun ini dia dinyatakan masuk kuota dan bisa berangkat, maka lihat kondisi dia. Kalau dia sudah memiliki harta untuk menutupi sisa dari kuota dan sehat jasmani, maka bagi dia wajib untuk melakukan ibadah haji. Dia penuhilah dan berangkat. Adapun yang masih masuk daftar tunggu atau sama sekali yang belum masuk daftar kuota, apakah masuk dalam kewajiban atau tidak? Ini yang saya paparkan, bahwasanya ini bisa disamakan, dianalogikan dengan pembahasan ulama dahulu tentang orang-orang yang terhalangi berangkat ibadah haji karena ketidakmungkinan jalan, seperti umpamanya ada perang dan lain-lainnya. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa mereka tidak wajib berangkat haji, tapi kalau mereka tetap berhaji sah, ya. Maka disamakan dengan hal itu, ada turunannya adalah tentang kuota haji atau visa haji tadi. Maka yang sudah dapat visa di tahun itu dan memiliki kemampuan tentunya, maka bagi dia wajib. Tentu konsekuensinya, implikasinya bahwa yang tidak mendapatkan visa di tahun itu dan karena kuota sudah penuh dan seterusnya, bagi dia tentu tidak wajib melakukan ibadah haji kalau dia memiliki kemampuan finansial dan lain-lainnya. Dan kita mengakui ada kondisi tidak wajib haji, sebab haji itu bersama pemerintah. Kalau Anda membaca buku-buku akidah, nanti ada pembahasan wal jihadu wal hajju wal jum'ah ma'al imam. Jihad, haji, jumatan bersama pemerintah. Sehingga sepanjang pemerintah belum menutup, status kewajiban itu tidak hilang. Nah, berbeda kalau kemudian beliau memfatwakan statusnya tidak wajib. Nah, pertimbangan beliau memfatwakan statusnya tidak wajib, itu pertimbangannya karena akadnya batil. Maka ada rame-rame di medsos terkait perbedaan pendapat di antara Ustadz dalam memahami pernyataan Ustadz Dr. Irwandi. Pernyataan Dr. Ustadz Irwandi melahirkan perbedaan. Dan kalau kita pahami, beliau tidak hanya memfatwakan tidak wajib, tapi beliau memfatwakan lebih dari itu, batil. Makanya beliau minta tarik saja dananya. Saat ada yang tanya kan, saya sudah daftar sekian tahun, tarik dananya. Fatwa tidak wajib dengan fatwa menarik dana itu beda. Tidak wajib itu tidak sama dengan harus menarik dana. Misalnya, anggaplah tidak wajib turun jadi sunnah misalnya. Apakah perlu narik dana? Kalau tidak wajib turun jadi sunnah misalnya, apakah perlu menarik dana? Tidak. Tapi beliau menyuruh narik dana bukan karena tidak wajib, lebih dari itu, batil itu. Sehingga yang melakukan akad itu hajinya bermasalah. Nah, pertimbangan kenapa batil? Wallahu alam, suudzon saya, banyak teman-teman yang kurang paham. Ada satu yang jarang disinggung, yaitu beliau
menyebut itu batil karena akad IMFD, Ijarah Mausuf fi Dhimmah. Akad haji di Indonesia itu akadnya ini, Ijarah Mausuf fi Dhimmah. Baik yang reguler maupun yang plus, termasuk juga yang furoda. Tapi dari tiga ini yang paling jelas furoda, karena furoda itu hotelnya sudah pasti. Hotelnya furoda itu paling pasti, hotel, pesawat itu pasti. Sedangkan reguler hotelnya tidak pasti, maskapainya juga nggak tahu. Cuman ada dua pilihan, kalau nggak Saudi ya Garuda. Tapi hotelnya tidak pasti. Nanti mau hotel dekat, Anda misalnya daftar hari ini untuk 30 tahun ke depan hotelnya mana? Ya wallahu alam. Tapi kalau pendaftaran furoda, di flyer, di poster sudah menyebutkan hotelnya di sini. Jadi kalau dilihat dari sisi kejelasan fasilitas, furoda lebih jelas daripada yang reguler dan plus. Plus daftarnya sekarang, hotelnya kapan? 7 tahun ke depan antrian. Sekarang bisa sampai 10 tahun. Dan nggak ada kejelasan. Cuman DP saja $4.500. Baik. Nah, artinya semuanya di posisi IMFD. Bedanya antara furoda, reguler, dan plus. Kalau reguler dan plus, visanya dijamin pemerintah. Kalau furoda, tidak. Nah, sisi ketidakjelasan furoda di visa. Sisi ketidakjelasan reguler dan plus di fasilitas. Mufhum insyaallah. Jadi kalau bicara gharar, semuanya gharar. Semuanya gharar. Namun kan bukan ghararnya sebenarnya. Masalah akad batilnya di sini, ijarah mausuf fi dhimmah. Maka menjual unit jasa yang belum dimiliki berdasarkan kriteria dalam tanggungan disebut ijarah mausuf fi dhimmah. Untuk ijarah mausuf fi dhimmah IMFD itu status akadnya sama dengan salam dalam jual beli. Makanya sering disebut dengan salam alal manafi. Sering disebut salam alal manafi. Akad salam untuk manfaat, yaitu menjual unit jasa yang belum dimiliki. Seperti menjual barang yang belum dimiliki. Akadnya akad salam. Nah, berkaitan dengan akad salam ini, maka jumhur mensyaratkan wajib tunai. Jumhur mensyaratkan wajib tunai. Boleh asal tunai. Jadi di sini jumhur mengatakan boleh dengan syarat apa? Bayar tunai. Nah, paham ya? Baik. Jika tidak tunai, akadnya batil. Jika tidak tunai, akadnya batil. Sudah? Ini pendapat jumhur, bahwa ijarah mausuf fi dhimmah pembayarannya wajib tunai. Baik. Haji reguler saya daftar sekarang. Itu kan sama dengan ijarah mausuf fi dhimmah ya. Karena pemerintah cuman menjamin ada pesawat sudah. Seperti apa? Wallahu alam. Cuman ada di sana gitu. Ya. Walaupun kriterianya cuma sedikit saja. Pokoknya dapat hotel, dapat pesawat, dapat makan. Pulang nggak mati pokoknya. Baik. Lalu dalam posisi itu mungkin nggak jamaah bayar tunai? Saya ulang. Dalam haji reguler begitu daftar bayar tunai mungkin nggak? Nggak mungkin. Cuman bayar 25 juta. Daftar sekarang ya. Akadnya kan sekarang saat daftar itu bayar 25 juta. Tidak mungkin bayar tunai. Yang plus Pak sama saja. Nunggu 10 tahun. Anda bayar $4.500, sudah DP. Nggak mungkin Anda bayar tunai langsung 25.000, nggak mungkin. Nah, praktek itu namanya ijarah mausuf fi dhimmah tapi tidak tunai, sehingga beliau hafizahullah menyebut akadnya batil. Nah, di sini
Jika tidak tunai maka akad batil. Baik. Oleh karena itulah beliau minta yang sudah daftar tarik, baik yang reguler maupun yang plus. Sudah sekian tahun Pak Ustadz, tarik, karena akadnya batil. Sehingga akad batil harus dibatalkan dan tidak boleh dilakukan. Nah terus apa saya nggak kena kewajiban haji? Tidak wajib untuk Indonesia. Sehingga fatwa tidak wajib itu, setelah kau batalkan akad batilmu, selanjutnya kau tidak wajib untuk daftar. Baik. Namun ya, fatwa Majma' Fikih Islami di bawah OKI, fatwa Majma' Fikih Islami di bawah OKI bahwa IMFD boleh tidak tunai. Majma' Fikih Islami, salah satu lembaga fikih internasional, itu kan ada dua. Ada Majma' Fikih Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah, dan ada Majma' Fikih Islami di bawah OKI. Nah, Majma' Fikih Islami di bawah OKI dalam muktamar yang diselenggarakan di Riyadh pernah membahas tentang ijarah mausuf fi dhimmah untuk membicarakan tentang masalah sukuk, dan mereka menerbitkan satu qoror, satu keputusan bahwa ijarah mausuf fi dhimmah boleh tidak tunai. Terus gimana Pak kalau boleh tidak tunai? Ya berarti ada khilaf dalam masalah ini. Konsekuensinya akad haji reguler maupun plus yang tidak tunai statusnya bukan akad batil. Statusnya bukan akad batil, sehingga tidak perlu ditarik, boleh dipertahankan. Jika kita mau mengambil fatwa dari Majma' Fikih Islami. Wallahu alam. Sehingga dalam hal ini kita bahas dari sisi latar belakang ilmiahnya, bahwa saling menghormati antara satu dengan yang lain. Sehingga mohon untuk netizen jangan komentar dulu ya. Komentar orang yang nggak paham bikin kisro aja ya. Sehingga Anda pahami dari sisi latar belakang pendapat untuk bisa mendapatkan kesimpulan kira-kira mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran.